Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang I couldn't let you get close to me. I'm starting understand our connection. Ada seseorang yang memang saat ini seperti menghindari kamu, berjaga jarak dengan kamu, seperti seolah-olah dia pergi dari kamu, atau ya memang saat ini dia pergi meninggalkan kamu, kayak meninggalkan kamu di belakang gitu ya, atau ya berjarak dari kamu gitu ya, menjauhkan diri dari kamu. Jadi dia seperti saat ini tuh kayak tidak membiarkan kamu ada di sisi dia terlebih dahulu gitu. Tapi walaupun saat ini dia menghindari kamu, dia pergi dari kamu, dan saat ini kalian sudah tidak bersama, orang ini baru sadar ternyata kalian itu memiliki koneksi yang seperti ini. Ya, ternyata dia merasakan adanya koneksi di antara kamu dengan dia. Bahkan akhirnya di sini ada penyesalan nih. I want to tell you how I feel. Ya, jadi dia kayak sebenarnya pengen banget ngasih tahu ke kamu ya tentang perasaan dia sebenarnya. Jadi kayak selama ini dia berpura-pura tidak menunjukkan perasaan dia sebenarnya sama kamu, tapi giliran saat ini kamu dengan dia sudah berpisah, ini orang baru ngerasa gitu ya bahwa dia ada perasaan sama kamu dan ingin jujur. Jadi kalau aku lihat ada rasa bersalah karena udah kadung ya ninggalin kamu, atau kadung membuat kamu kecewa, kadung pergi dari kamu seperti itu ya, kadung ya udah seperti ini gitu ya. Jadi ada rasa bersalah. Oke, kita lihat dia ini siapa atau seperti apa ceritanya. Aku melihat nampaknya orang ini seperti ular ya, maksudnya seperti ular tuh licin gitu, terus itu berbisa ya. Mungkin orang yang manipulatif, omongannya tidak bisa dipercaya, manipulatif, terus suka berbohong, berskenario, ada aja yang dibuat-buat gitu ya. Dia bilangnya sibuk kerja, taunya sibuk selingkuh. Nah, kayak gitu ya. Karena ini ada ular, berarti aku lihat orang yang mungkin menghadirkan wanita lain atau pria lain seperti itu. Terus cara bermainnya memang licin, tapi ya aku lihat di sini kayak apa ya? Dia kayak nunjukin banget aja kalau misalkan dia bermain perselingkuhan di belakang kamu gitu ya. Karena sangat terlihat karena dia kayak menunjukkan batasan gitu loh ke kamu, sehingga ya pasti kamu akan menyadari nih orang kalau udah aneh ya, kayak menunjukkan batasan, berarti nih orang bermain nih di belakang, ya ketahuan juga gitu ya. Tapi ini orang ya selalu setiap dia menghadirkan wanita lain atau pria lain di luar sana, dia selalu membatasi diri terhadap kamu, sehingga ya pasti ketahuan ya, pasti kamu merasakan itu. Oke, aku melihat nampaknya dia ini kayak punya inner child yang butuh untuk dia sembuhkan, atau dia punya masa lalu yang perlu untuk dia lepaskan, atau punya trauma ya, apalah sebutannya, kalian mau nyebutnya apa, pokoknya dia itu punya trust issue atau inner child atau trauma masa lalu ya, yang semacam itulah ya. Dan itu butuh untuk dia ikhlaskan, butuh untuk dia lepaskan kalau ya dia ingin merubah
kehidupan dia gitu ya. Kalau dia mau berkembang, kalau dia mau bertumbuh hidupnya, dia harus bisa melepaskan, memaafkan, mengikhlaskan, menyembuhkan trauma atau inner child atau trust issue atau apapun dari masa lalunya gitu ya. Orang yang memakai topeng atau ya itu tadi ya, banyak yang dia tutup-tutupi, bahkan mungkin tentang jati diri dia sebenarnya pun dia nggak kasih tahu ke kamu. Dia ini siapa sebenarnya dia nggak kasih tahu. Jadi dia ini selalu menyembunyikan perasaan dia sebenarnya, dia selalu berpura-pura, dia gaslighting ya. Terus itu mungkin suka menipu kamu, suka berbohong, ya berskenario, bilangnya A, taunya B, kayak gitu ya. Jadi orang yang manipulatif, orang yang banyak dramanya gitu ya, orang yang selalu berpura-pura tidak menunjukkan realnya orang ini seperti apa, atau tidak menunjukkan jati diri dia sebenarnya atau perasaan dia sebenarnya. Ada addiction ya, kemungkinan dia ini kecanduan akan sesuatu ya, kecanduan akan sesuatu, mungkin kecanduannya salah satunya itu apa ini namanya tadi, perselingkuhan ya, karena di situ ada snack, berarti dia selalu menghadirkan pihak lain, wanita lain atau pria lain di luar sana, mungkin dia udah kecanduan seperti itu ya, selalu menghadirkan pihak lain. Orangnya sangat terobsesi dengan sesuatu. Iya, terobsesi untuk memiliki seseorang tapi tidak mau dikomitmenkan. Nah, seperti itu, paham ya? Jadi ya itu, pasangannya mungkin banyak tapi nggak ada tuh yang langgeng, nggak ada yang dikomitmenkan, nggak ada yang diajak untuk nikah gitu. Jadi cuman di apa itu namanya? Dijalanin aja hubungannya, tapi nggak ada komitmen seperti itu. Orangnya suka mengekang, terus juga ada suatu ketergantungan yang dia miliki. Terus itu juga orangnya pengontrol. Dia ini orang yang pintar sekali memblok ya, memblok komunikasi, memblok apalagi, memblok emosi, memblok jalan seseorang, seperti itu. Intinya pintar sekali memblok terutama emosi ya, suka memblok emosi dia atau blok orang lain. Aku melihat ada sesuatu yang sudah dibatalkan di sini atau yang sudah clear, sudah selesai ya. Entah ini tentang pertumbuhannya, kestabilannya atau hubungan kalian ya. Karena mungkin di sini menurut dia berakhirnya hubungan ini itu karena ingin aman, ingin tetap stabil, ingin tetap bertahan, ingin tetap bertumbuh ya, karena mungkin hubungan ini sangat toksik sekali gitu ya, dijalanin sakit, walaupun berpisah juga sulit, tapi ya ngapain bertahan tapi sakit gitu loh, sehingga ya mendingan udah diakhiri aja, walaupun sulit gitu ya, tapi pasti bisa. Nah gitu, jadi kalau aku lihat hubungan ini mungkin dijalani sulit, dijalani sakit ya, seperti itu. Makanya di sini ingin melepaskan, atau bisa jadi mungkin ada suatu janji-janji yang dibatalkan oleh dia. Misalkan janji menikahi kamu, taunya dibatalin gitu ya, karena mungkin dia merasa bahwa dia ingin bebas, dia ingin aman, dia ingin bertahan, dia ingin stabil dulu atau apapun. Terus itu juga aku melihat nampaknya memang sudah ada cut down, berarti sudah ada perpisahan atau seperti sudah ada pemblokiran atau apa ya. Cut down itu kan mengurangi komunikasi kah, mengurangi hubungan kah, ya mengurangi pasangan kah, ya seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat ada sesuatu yang dia potong atau yang sudah dipisahkan, atau mungkin ya kalian sudah berpisah seperti itu ya. Dan juga menghentikan pola-pola yang mungkin selama ini sering dia lakukan. Misalkan nih, dia selalu selingkuhin kamu. Terus itu polanya gini, awalnya baik-baik aja nih sama kamu, tapi pas dia udah mulai selingkuh, bertemu dengan seseorang yang dia tertarik gitu, yang dia suka gitu ya, tiba-tiba nggak ada komunikasi lama banget gitu. Terus itu setiap kamu chat, setiap kamu telepon, ya dia jawab gitu ya. Mungkin setiap kamu chat deh dia jawab, tapi lama gitu. Terus itu
Dia bilangnya aku lagi sibuk kerja gitu ya. Nanti kalau udah selesai pekerjaanku aku akan hubungi. Taunya bisa sampai berbulan-bulan, bisa sampai wah lama gitu lah ya nggak ngehubungin kamu. Tahu-tahu ya udah kamu tahu bahwa dia selingkuh karena dia selalu memberikan batasan itu. Batasannya kayak ya nggak ngasih kamu komunikasi gitu ya. Terus akhirnya ketahuan, kamu mengkonfirmasinya, ya udah kamu mungkin lepaskan gitu ya. Tahu-tahu datang lagi minta maaf bahwa menganggap kamulah satu-satunya bagi dia gitu. Akhirnya diterima lagi. Taunya ngulang lagi gitu lagi. Jadi polanya selalu sama gitu aja. Nah, sekarang aku lihat seperti sudah ada pola yang dipotong. Ya, misalkan nih terakhir kali kamu tahu bahwa dia selingkuh karena dia sudah mulai menunjukkan batasan terhadap kamu, mungkin gak ada komunikasi, jarang komunikasi, dan kamu tahu bahwa dia selingkuh. Oke, kalau gitu kamu seperti sekarang kayak udah gak mau memaafkan dia lagi, atau mungkin ya kalau memaafkan oke, bisa deh memaafkan, tapi kalau untuk kembali lagi ke kamu kayaknya kamu enggak. Nah gitu ya, jadi kayak kamu sudah memotong pola yang selalu dia lakukan terhadap kamu. Ya, pola tindakan atau pola situasi atau apapun. Aku lihat di sini sudah silent treatment, sama-sama diam-diaman, kamu diem, dia juga diem gitu ya, bodoh amat, sama-sama tidak sama-sama fokus dengan diri masing-masing seperti itu. Ya intinya diam-diaman deh ya, diam-diaman. Terus itu juga aku lihat sebenarnya ya, dia ini memiliki gairah sama kamu dan kemungkinan kamu juga sebenarnya memiliki gairah terhadap dia. Ada rasa apa ya? Rasa gairah nafsu. Semacam itulah ya, gairah nafsu yang semacam itu. Dan sebenarnya ya, kamu dengan dia ini kalau bersama tuh sebenarnya sama-sama senang ya. Dan bahkan ada suatu hasrat yang memang membara di antara kalian, sama-sama saling sayang, sama-sama bergairah, sama-sama mungkin saling cinta gitu ya. Cuman ya itu hubungannya mungkin toksik karena mungkin dia selalu memakai topeng, dia selalu memanipulasi, dia selalu tidak menunjukkan perasaan dia sebenarnya, atau ya yang semacam itulah ya. Kamu tahu di sini intinya mungkin ya ngebuat kamu capek ya, dan kamu tersakiti, kamu lelah seperti itu. Oke, kemudian sebenarnya sekarang dia baru nyadarin kalau dia itu cinta banget sama kamu, terkena panah asmara ya, ada Cupid arrow ya, jadi ada panah asmara yang ya mengenai hatinya, perasaannya itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia tanpa sadari dulu ya, sebenarnya dia tuh udah sayang sama kamu, udah cinta sama kamu, tapi ketika sekarang sudah berpisah baru dia ngerti perasaan dia sama kamu, bahwa dia sayang sama kamu, bahwa dia cinta sama kamu gitu. Jadi dia merasa kayak loh kok nggak diduga-duga nih, giliran udah pisah kayak gini baru kerasa rasa cinta itu yang sangat merindu kamu gitu. Three of Cups, perselingkuhan ya. Tuh. Wow. Ada yang ingin minta maaf ya. Dia minta maaf, menyesal nih sama kamu. Kalau misalkan di sini kamu dengan dia itu belum menikah ya, ternyata kamu menjalin hubungan dengan dia ini, hubungannya sangat singkat ya, cepat berlalu. Mungkin sebenarnya hubungannya bagus-bagus aja ya pada awalnya, tetapi kayak
cepat berakhir aja gitu, cepat berlalu, tiba-tiba udah putus saja, tiba-tiba sudah tidak bersama aja, sudah hubungannya sudah hilang seperti itu ya, sudah tidak seperti dulu lagi gitu. Karena di sini aku melihat kayak selama ini dia kayak nggak pernah hadir gitu loh di hubungan kalian. Dia kayak nggak pernah hadir untuk kamu seperti itu, dengan alasan-alasan yang mungkin kayak nggak masuk akal gitu ya. Ya kali, masa kerja 24 jam gitu kan. Dia selalu alasannya misalkan ya, aku lagi sibuk kerja, ya kali kerja 24 jam gitu, kayak nggak bisa nyempetin ngabarin kamu cuman 10 menit, 15 menit gitu kan. Emang abis pulang dia langsung tewas apa gimana gitu ya. Jadi kayak ya nggak masuk akal aja gitu alasannya. Terus selalu seperti menghindari kamu, ya nggak ada komunikasi. Ya intinya dia kayak menjadi seseorang atau pasangan yang tidak pernah hadir untukmu atau di hubungan ini seperti itu. Terus juga aku lihat di sini ada suatu janji atau pernikahan atau lamaran ya di antara kalian yang mungkin tertunda ya, atau sampai sekarang memang nggak ada pertemuan, nggak ada lamaran, nggak ada pernikahan itu gitu, karena memang sebenarnya ini ada seseorang yang mencoba menyabotase hubungan kalian juga ya. Ini pihak ketiga yang mungkin menyebarkan rumor atau gosip, dan ini sebenarnya niat dari pihak ketiga memang ingin merusak hubungan kamu dengan si dia. Mungkin orang ini tuh orang yang selalu bersikap sopan terhadap kamu atau terhadap dia, ya. Dan memang dia ini sebenarnya diam-diam mencoba untuk merayu pasanganmu ini atau si dia, si A ini, si pihak ketiga ini memang rencananya memang mau ngerayu si pasanganmu yang kemarin itu atau si dia ini gitu ya. Jadi makanya di sini aku lihat kamu ya kalah untuk mendapatkan dia, atau bisa dibilang kamu ya sudah menghentikan pengejaranmu terhadap dia atau perjuanganmu terhadap dia saat ini. Oke, kalau aku melihat sebenarnya dia ini dari kemarin ya sampai mungkin saat ini, sampai kapanpun kamu melihat video ini, orang ini tuh masih mengevaluasi sebenarnya pilihan yang mana sih yang bisa memberikan dia kenyamanan, kebahagiaan, kesenangan seperti itu. Karena kalau aku lihat juga sebenarnya di sini juga dia nggak mau menjalin hubungan dengan orang baru juga, menjalin hubungan dengan orang baru lagi gitu ya. Jadi saat ini dia evaluasi siapa sih yang bisa memberikan dia kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan seperti itu ya. Dan aku melihat di sini sebenarnya dia sadar ya, kemungkinan hubungan kalian mungkin berakhir begitu saja, atau hubungan kalian ya kan selama ini nggak pernah diperjuangin tuh sama dia ya, akhirnya kamu mungkin hanya sepihak memilih untuk meninggalkan dia atau berpisah dari hubungan ini. Tapi abis itu ya udah, dia kayak nggak memperjuangkan kamu, nggak meminta maaf, nggak memohon untuk kembali bersama dia, justru malah kamu didiemin kayak gini. Oke, aku lihat di sini sebenarnya dia sadar bahwa semakin dia mendiamkan kamu seperti ini, semakin akan memberikan lebih banyak rasa sakit terhadap kamu. Tapi dia pun saat ini masih mengevaluasi, menimbang-nimbang mana sih yang bisa memberikan dia kebahagiaan. Apakah kamu, apakah pasangan dia yang sekarang, apakah mantan dia yang dulu-dulu gitu ya. Jadi saat ini kayak lagi evaluasi gitulah ya. Lagi melihat gitu. Terus juga saat ini memang dia lagi fokus dengan sesuatu hal ya, yang lainnya, bukan hanya, jadi hidup dia bukan hanya tentang cinta-cintaan doang juga gitu, ada hal lain misalkan tentang karirnya, kestabilan hidupnya, keuangannya, keluarganya ya, atau apapun. Jadi saat ini menurut dia yang lebih prioritas justru malah ini ya, hal-hal di luar cinta-cintaan itu. Jadi saat ini dia ya berfokus pada hal-hal yang menurut dia menjadi hal penting yang harus dia prioritaskan dulu. Apa itu? Ya bisa jadi tentang keuangan.
Dan juga kalau memang saat ini dia sedang menjalin suatu hubungan, dia punya pasangan saat ini, ya dia juga lagi fokus dengan pasangannya. Ya, dia juga lagi ya apa sih namanya, menjalani hubungan itu dengan baik gitu ya. Three of Swords, ya aku lihat di sini kayak dia ingin meminta maaf sama kamu, dia ingin meminta ampun sama kamu, dan bahkan sebenarnya ada keinginan dari dia untuk rekonsiliasi lagi. Dia merasa bersalah sama kamu karena selama ini tidak memperlakukan kamu dengan baik. Dia juga tidak bisa membuat hubungan kalian punya hubungan yang jangka panjang gitu ya, karena hubungan kalian kan singkat, sekejap begitu saja, atau udah berakhir aja hubungannya. Jadi aku lihat di sini kayak ingin minta maaf, terus itu pengen rekonsiliasi lagi, pengen datang lagi, seperti itu. Ada rasa penyesalan karena dia tidak bisa selama ini tidak bisa mempertahankan hubungan kalian, seperti itu. Aku melihat ada rasa sedih dari dia, ada rasa menderita seperti itu ya, karena mungkin yang nggak ada kamu sekarang, terus itu juga dia ternyata ya menyadari ya faktanya bahwa selama ini dia mengkhianati kamu, menyakiti kamu di masa lalu, dan membuat kamu merasa kesulitan, sehingga mungkin dia merasa kamu sekarang tuh kayak sulit gitu untuk memaafkan dia. Itu yang dia rasakan terhadap kamu. Entah mungkin di sini sikap kamu, mimiknya kamu, perbuatannya kamu itu seperti kayak nunjukin banget gitu ya, kayak nggak mau memaafkan dia gitu. Jadi dia ngerasa saat ini tuh ngerasa bersalah, sedih banget ya, karena kamu kayak nunjukin banget gitu, kayak kamu nggak mau memaafkan dia. Itu yang dia pikirkan ya. Entah faktanya di sini kamu memang ingin memaafkan dia, kamu sudah memaafkan dia atau enggaknya, ya itu urusan kamu. Tapi di sini energi dia merasa bahwa sekarang tuh kayak kamu kayak nggak mau gitu loh memaafkan dia lagi, karena di sini pun dia sadar, dia tahu ternyata dia ya udah ngecewain kamu. Mungkin juga bisa jadi berulang kali ya, udah dikasih maaf sama kamu berulang kali, dia ngelakuin kesalahan yang sama lagi, seperti itu. Ya, jadi aku lihat di sini dia kayak ya tahu gitu, makanya di sini dia ingin memohon ampunan kamu atau meminta maaf sama kamu. Kalau aku lihat dia ini orangnya suka memberi ya, atau dermawan. Dan orangnya juga mungkin di sini saking dermawannya atau mungkin apa namanya, suka memberi gitu ya, sehingga sampai keadaan finansial dia mungkin nggak aman gitu ya, keadaan finansial dia mungkin goyah atau ya nggak stabil seperti itu, karena mungkin dia kayak dalam memberikan dalam mengeluarkan keuangan itu sangat gegabah gitu loh, kayak asal gitu ya. Mungkin dia juga bisa jadi dimanfaatkan oleh pasangannya seperti itu ya, sedangkan pasangannya mungkin boros ya kan, dianya juga memang orangnya gampang memberi gitu. Jadi ya uangnya ya habis begitu saja. Secara finansial aku lihat kemungkinan keadaannya tidak baik-baik saja. Kemudian apa nih? Aku melihat di sini kayak dia merasa bahwa kamu atau dia bisa jadi ya, bisa kamu deh ini energinya, ingin melepaskan kecemasan dan kebencian agar kalian itu memiliki kehidupan yang berkembang dan sehat seperti itu ya. Mungkin hubungan kalian memang sudah rusak sampai saat ini ya, hubungan kalian sudah rusak sehingga memang sudah waktunya untuk mengakhiri hubungan. Itu yang mungkin dia pikirkan saat ini. Terus itu juga aku melihat di sini memang kalau kalian mau ya memang mengakhiri hubungan ini, maka aku lihat akhirnya itu akan menguntungkan hidup kalian masing-masing gitu ya. Kehidupan kalian akan berkembang dalam prosesnya masing-masing gitu ya, karena apapun yang terjadi, karma itu selalu hadir ya. Apapun yang pernah kalian lakukan, kalau kebaikan ya kalian akan mendapatkan karma baik, kalau dia melakukan keburukan ya dia akan mendapatkan karma buruk, dan sebaliknya gitu ya. Jadi ada kebaikan yang akan kalian dapatkan satu sama lain setelah kalian berpisah ini, seperti itu.
Terus itu juga, aku melihat kalau misalkan salah satu di antara kalian atau memang kalian berdua sama-sama masih melajang saat ini, berarti kalian nampaknya memang, kalian siap untuk melepaskan rasa takut ya dan melangkah maju untuk bertemu dengan orang baru saja ya, untuk bisa bersikap terbuka dengan orang baru ataupun dengan situasi ya, terutama situasi dengan dia ya. Kalau memang dengan dia nggak bisa diperjuangin, nggak bisa dipertahankan, ya udah mau dikata apa, lebih baik berpisah saja seperti itu. Terus itu juga, walaupun di sini aku lihat mungkin sebagian dari kalian masih sulit ya untuk melepaskan emosimu terhadap si mantanmu ini atau si dia. Tapi aku lihat di sini ya kamu juga memang siap juga kan melepaskan, memang mungkin sudah diniatkan dari jauh-jauh hari gitu kan, udah menyiapkan mental, menyiapkan rencana ke depannya gitu kan. Jadi kalau aku lihat ya, walaupun sulit untuk melupakan atau melepaskan emosimu terhadap mantan, tapi kamu di sini siap untuk melepaskan dan melanjutkan hidupmu sendiri. Ini bagi yang masih melajang ya, bagi melajang. Kayak ya punya rencana sendiri aja gitu ya, kehidupan juga masih panjang gitu. Dan aku lihat di sini kayak kalian mulai memahami kebutuhan dan kekhawatiran pasangan dan diri sendiri ya. Mungkin di sini lebih mudah untuk berempati pada diri sendiri aja dibandingkan harus berempati dengan orang lain, tapi kalau nggak dihargai ya buat apa? Nah, kayak gitulah intinya ya. Kamu atau energi dia bisa disituasikan saja. Kalau ini kamu yang ngerasa ya berarti ini energi kamu. Oke, ada situasi yang memang sudah mengakar atau ada masalah yang sudah mengakar kuat di hubungan kalian ya, entah ini tentang apa, mungkin ya itu tadi salah satunya tentang dia selalu selingkuh ya, nggak pernah mau berubah, selingkuh terus, kerjaannya bolak-balik selingkuh, udah kamu maafin tetap aja gitu terus. Dan selama ini mungkin kalian selalu tidak melakukan perubahan, kalian tetap bertahan pada sikap atau kalian berpegang teguh pada hubungan yang mungkin memang sudah tidak berfungsi dengan baik dan berpegang teguh pada kebiasaan lama, sehingga membuat hubungan kalian stuck, sehingga membuat hubungan kalian gak kemana-mana, menyakitkan bahkan ya. Karena aku lihat juga di sini memang ada masalah yang sudah mengakar. Maka dari itu aku lihat kalau ada dat ini berarti kalian suka ataupun tidak suka, banyak hal yang harus berubah. Termasuk kamu pun ya suka atau tidak suka, banyak hal yang harus berubah dalam dirimu dan dia pun begitu ya. Misalkan nih kamu yang tadinya gampang sekali percaya sama orang lain ya, percaya dengan orang-orang, sekarang kamu lebih selektif untuk menilai atau untuk bisa bergaul atau dekat dengan seseorang atau percaya dengan seseorang gitu ya, kamu lebih hati-hati gitu. Terus itu juga kalau misalkan dia yang selalu selingkuh terus, nah itu suka nggak suka, suka ataupun tidak suka, siap ataupun tidak siap ya, dia harus mendapatkan karmanya agar dia bisa berubah ya, harus ada yang berubah di sini ya secara signifikan, besar-besaran. Dan juga harus bisa melepaskan kebiasaan atau kekhawatiran lama tentang hubungan ya. Yang mana ini bisa membuat hubungannya itu hubungan kalian ke depannya itu nggak berhasil atau membuat hubungan kalian selama ini nggak berhasil. Misalkan itu tuh kayak dia kan punya entah trust issue, inner child, trauma dari masa lalu, itu juga harus dia lepaskan, harus dia buang gitu ya. Atau kamu apa deh punya masalah apa gitu ya, ketakutan akan sesuatu apa gitu ya, atau mungkin dia takut berkomitmen, nah itu harus dibuang gitu agar bisa memiliki suatu hubungan yang berhasil. Terus juga punya pemikiran yang terbuka seperti itu. Oke, kemudian apa lagi nih? Aku melihat memang sudah ada transisi ya, baik dari kamu ataupun dari dia. Transisinya ya mungkin ya itu tadi perubahan ya, perubahan entah apa yang terjadi. Dan kalau aku lihat sih sebenarnya ya, dia ini masih menginginkan hubungan ini tetap ada loh.
Karena sebenarnya dia pun masih menghormati kamu, masih sayang kamu, kayak gitu. Ya, sebenarnya dia itu masih ingin tetap bersama dengan kamu, masih ingin hubungan ini tetap terjalin, gitu. Cuman memang kalau aku lihat kenapa dia tetap menginginkan hubungan ini tapi nggak ada pergerakannya, itu karena mungkin ya itu tadi ada suatu perubahan yang mungkin tak terduga-duga gitu. Ya, ada perubahan yang mungkin tak terduga dari dia, yaitu misalkan sikap kamu yang sekarang mungkin kayak udah cuek banget, ya dia ngeliat kayak kamu itu udah punya sikap yang dulu kan kamu gampang banget memaafkan orang lain ya, sekarang tuh kayak kamu menunjukkan sikapmu kayak nggak bakalan maafin dia, atau ya udah benci banget sama dia, atau gimana lah, terserah kamu menganggapnya sekarang apa, yang pasti tuh kamu nggak seperti dulu gitu. Jadi ada perubahan yang mendadak yang dia tuh kayak wow gitu, kok kamu beda gitu, kok kamu nggak seperti dulu, nah kayak gitu ya aku lihat di sini. Oke, Page of Cup reverse tuh kan, berarti memang dia ini sebenarnya punya masalah tentang inner child ya, atau masa lalu deh ya, pokoknya dia ini punya masalah yang memang dari masa lalunya itu belum sembuh, belum selesai, atau dia punya inner child, mungkin anaknya anak mami ya, anak yang dimanja, atau anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, atau apapun ya, ada masalah tentang inner childnya dia. Dan ada juga mimpi-mimpi dia yang mungkin sudah hancur ya, dia mungkin punya mimpi ingin jadi A, taunya ya nggak kesampaian, dia pengen punya B, nggak kesampaian, kayak gitu ya. Terus juga aku lihat nampaknya kehidupan dia itu kayak banyak hal-hal buruk yang terjadi gitu loh. Bahkan mungkin sampai sekarang. Dan dia orangnya kan obsesi banget ya. Terus juga orang yang sangat-sangat ingin mencari perhatian. Orangnya mungkin butuh perhatian, apa ya? Kalau jenis kayak gini NPD bukan sih ini namanya ya. Pokoknya orang yang selalu ingin cari perhatian. Ya, bisa dibilang NPD, narsis ya. Atau apalah, aku lupa kosakatanya, tapi ya pokoknya dia itu orang yang pengen cari perhatian gitu. Ada ketidakdewasaan juga di dalam diri dia, orangnya gampang tergoda atau gampang dirayu gitu ya. Terus juga hati-hati di sini, mungkin sebagian dari dia orangnya aktif dalam berseksualitas ya, aktif secara seksualitas. Entah ini memang dia ya mungkin karena masih masa-masa apa ya, produktif kali ya. Jadi ya mungkin secara produktif tuh secara fertilitas tuh bagus, tapi juga ada yang dalam tanda kutip ya, dia ya entah open BO lah atau apalah gitulah ya, yang berhubungan dengan itu dan dia lakukan gitu ya. Hati-hati, so hati-hati. Karena gini, kalau kita nggak tahu ya, kita nggak tahu, aduh, dan nanti aku dibilang nambah-nambahin lagi, terlalu lebay lagi. Ya pokoknya intinya gitu deh. Mau aku jelaskan tapi nanti aku dibilang nggak usah melebih-lebihkan. Oke, intinya seperti itu deh ya. Karena kita nggak tahu ya dia mainnya aman atau enggak gitu. Ya pakai kondom juga ada resikonya gitu ya. Oke, orangnya cemburuan, orangnya iri hati ya. Terus juga selalu mengabaikan insting, selalu mengabaikan kata hatinya, seperti itu. Dia orang yang gampang sekali terbawa emosi. Ya, orangnya emosional banget gitu. Kemudian apalagi nih? Orangnya mungkin pendiam, orangnya pelin-pelan, orangnya kayak penuh dengan ketidakyakinan, orangnya canggungan, terus itu apa ya? Kalau kamu menunjukkan kebaikan yang memang sangat dia butuhkan, maka di sini dia baru akan merespon dengan baik atau mulai terbuka sama kamu. Tapi itu pun secara bertahap. Kalau kamu kan nunjukin kebaikan kamu atau keterbukaan kamu secara barbar ya. Blak-blakan aja ya, inilah aku gitu. Kalau dia enggak. Kalau dia bisa mendapatkan manfaat dari kamu, kebaikan dari kamu, baru di sini dia akan mulai terbuka atau bersikap baik gitu ya. Tapi itu pun bertahap, nggak kayak kamu blak-blakan atau barbar ngasih kebaikan ke orang gitu ya. Terus itu juga
Aku melihat dia ini orang yang selalu orang yang mungkin juga menunjukkan ketidakdewasaan secara emosional. Mungkin dia suka emosinya itu suka meledak-ledak, terus kadang suka merasa tidak aman sendiri ya. Tiba-tiba dia ngerasa nggak aman aja, entah tentang apa gitu, dia tiba-tiba kayak menarik diri, nah kayak gitu ya. Terus itu aku lihat orangnya gampang kebingungan atau kayak banyak sekali kebingungan di dalam otak dia, dalam kehidupan dia gitu ya. Aku melihat ya di sini hubungannya penuh dengan kesedihan, banyak mungkin janji-janji atau mungkin lamaran yang ditunda sehingga aku lihat hubungan ini penuh dengan rasa frustasi dan ya endingnya ya putus hubungan. Aku lihat di sini ya. Saat ini sudah putus hubungan kalian. Terus apa nih? Eight of Swords. Nampaknya kamu memang ingin melepaskan hubungan ini karena ya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, terus juga mungkin hubungan yang nggak memberikan rasa kenyamanan terhadap kamu, hubungannya terlalu kasar, hubungannya ya nggak asik lah ya, membuat kamu merasa sesak, selalu merasa cemas ya. Jadi nggak nyaman, makanya di sini kamu ingin melepaskan hubungan ini, mengatasi tantangan apapun yang ada di hubungan kalian, dan ya memilih untuk menjalani kehidupan yang lebih baik gitu ya. Dan aku lihat ketika sekarang kamu dengan dia sudah berpisah, sudah ada pertanda-tanda nih, atau mungkin saat ini sudah mulai kalian jalani, ada datangnya hal-hal baik di dalam kehidupan kalian masing-masing. Karena aku lihat di sini ya mungkin selama ini kalian terjebak dalam hubungan yang toksik ya. Terus juga kamu mungkin selama ini sering merasakan kemurungan yang ekstrim di hubungan ini, ya, dan sering merasa kayak dirundung kesedihan yang sangat mendalam gitu. Jadi makanya di sini kamu memilih untuk udah deh akhiri aja hubungan ini, capek gitu, ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Death. Death itu Scorpio. Ya. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 21, 26, 17, 5, 31, 18, 29, 3, 14, 12, 13, 24, 6, 9, 10, 28, 1, 20, 15, 22, 11, 19, 23, 38, 7, 27, 2, terus 4. Oke, kemudian apa lagi nih? Bulan ya. Bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja bulan apa ini. Ada Juni, Maret, Desember, September, Mei, April, Januari, November, Februari, dan Agustus. Kemudian sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio kerbau, sio kelinci, sio naga, sio anjing, sio monyet, sio tikus, sio ayam, sio kambing, sio kuda, dan sio macan. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dengan huruf-huruf ini ya. Kamu dan dia dengan huruf-huruf ini. J, D, Z, P, S, W, A, G, F, T, C, Y, H, X, B, O, R, V, I, Q, L, dan M. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.